Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ragi Dwi Permana dengan NIM 2336976 akan menganalisis perkara sengketa waris berdasarkan peradilan agama. Yang pertama, kasus yang saya bawa ini yaitu mengenai seorang ayah yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa rumah, tanah, tabungan, dan kendaraan. Ahli waris yang masih hidup itu terdiri dari seorang istri, 2 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Karena terjadinya perselisihan, maka salah satu ahli waris itu membawa gugatan ini ke pengadilan agama. Nah, yang bisa saya analisis di sini yaitu yang pertama, jenis perkaranya. Perkara ini merupakan perkara sengketa waris yang terjadi ketika terdapat perselisihan mengenai penentuan ahli waris, bagian masing-masing ahli waris maupun pembagian harta peninggalan pewaris. Karena seluruh pihak ini beragama Islam, maka perkara ini akan dibawa ke peradilan agama berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Lalu yang kedua, kewenangan pengadilan. Kasus ini terdapat kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Nah, absolut itu berdasarkan jenis perkaranya. Nah, karena perkara ini berupa sengketa waris, maka peradilan agama berwenang dalam memeriksa dan menangani perkara ini. Sengketa kewenangan relatifnya menentukan pengadilan mana yang berwenang mengatasi perkara ini, yaitu pengadilan di mana tempat tinggal tergugat. Ketiga, para pihak. Para pihak dalam perkara ini yaitu ada penggugat dan tergugat. Nah, penggugat adalah ahli waris yang mengajukan gugatan karena merasa hak warisnya tidak terpenuhi secara adil. Tergugat adalah ahli waris dianggap menguasai atau membagikan harta warisnya tidak sesuai dengan syariat hukum. Kedua pihak ini memiliki hak dan bukti, menghadirkan saksi, serta mengajukan upaya hukum apabila tidak menerima putusan. Lalu yang keempat, ada pengajuan dan pendaftaran perkara. Proses ini dimulai dengan mendaftarkan perkara di peradilan agama. Setelah gugatan diterima, penggugat dapat membayar biaya perkaranya. Selanjutnya, perkara registrasi. Ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang akan mengatasi perkara ini, kemudian ditetapkan hari sidang pertama untuk perkara ini. Tahap ini merupakan awal masuknya perkara ke pengadilan. Yang kelima, ada pemanggilan para pihak. Setelah hari sidang ditentukan, jurusita akan memanggil para pihak secara resmi dan patut, agar para pihak mengetahui tempat dan lokasi sidang mereka. Apabila tergugat tidak hadir meskipun pemanggilan itu sudah dilakukan dengan sah, maka perkara dapat diperiksa tanpa kehadirannya, bahkan dapat diputuskan secara first take sesuai dengan ketentuan hukum acara. Yang keenam, yaitu ada mediasi. Sebelum memasuki perkara pokok, para pihak wajib mengikuti mediasi. Dasar hukumnya adalah Perma nomor 1 tahun 2016. Dalam sengketa waris, mediasi sangat penting karena para pihak masih memiliki hubungan keluarga. Mediator akan berusaha mengajak para pihak untuk mencapai kedamaian. Jika berhasil, maka akan dibuatkan akta perdamaian. Namun apabila gagal, perkara akan dilanjutkan ke persidangan. Yang ketujuh, yaitu ada tahapan persidangan. Tahapan pertama, penggugat akan membaca gugatan. Kemudian, tergugat akan memberikan jawaban. Lalu, penggugat akan menyampaikan replik atas jawaban tergugat. Lalu, tergugat akan menyampaikan duplik atas jawaban dari replik. Setelah proses jawab-menjawab selesai, perkara masuk ke tahap pembuktian, penyampaian kesimpulan dan putusan akhir dari majelis hakim. Yang kedelapan, ada pembuktian. Pada tahap pembuktian ini, para pihak harus menyampaikan dalil-dalilnya secara terus terang. Bukti yang paling relevan dalam tahap pembuktian ini adalah akta kematian pewaris, sertifikat tanah, buku tabungan, dan dokumen kendaraan. Selain itu, dapat menggunakan keterangan saksi, bukti keluarga, dan kepemilikan harta peninggalan. Hakim akan menilai seluruh alat bukti dan ketentuan fakta yang terjadi. Lalu yang kesembilan, ada putusan hakim. Dalam memutuskan perkara, hakim mempertimbangkan status ahli waris, harta peninggalan, dan ketentuan hukum waris Islam. Misalnya dalam kasus ini terdapat 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. Menurut hukum waris Islam, bagian dari anak laki-laki adalah 2 kali bagian dari anak perempuan. Berdasarkan kegiatan tersebut, hakim dapat mengabulkan gugatan seluruhnya, sebagian,
menolak gugatan, atau menyatakan gugatan itu tidak dapat diterima. Lalu yang ke-10, adanya upaya hukum. Nah, apabila salah satu pihak tidak setuju atas putusan yang telah dibuat, maka salah satu pihak tersebut dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Dan selanjutnya masih tersedia juga Mahkamah Agung. Lalu dalam keadaan tertentu juga dapat dilakukan peninjauan kembali apabila terdapat novum atau alasan yang tidak disetujui oleh undang-undang. Lalu yang ke-11 ada eksekusi. Apabila keputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka seluruh pihak harus melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Namun apabila tidak dilaksanakan, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi. Pengadilan kemudian dapat menjalankan mekanisme eksekusi sehingga pembagian harta waris itu terlaksana sesuai amar putusan. Lalu yang ke-12 terdapat e-court dan e-litigation. Perkara sengketa waris ini dapat diajukan melalui e-court. Pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pengiriman dokumen, hingga pemanggilan elektronik dapat dilakukan secara online. Sistem ini memberikan kemudahan, menghemat waktu dan biaya, meskipun masih menghadapi berupa kendala akses internet. Pengajuan teknologi ini sangat amat membantu. Nah, dalam menganalisis kasus ini, saya menggunakan 10 materi utama hukum acara peradilan agama, yaitu yang pertama ada jenis perkara, yang kedua ada kewenangan absolut, yang ketiga ada kewenangan relatif, yang keempat adanya para pihak, yang kelima adanya pendaftaran perkara, yang keenam adanya pemanggilan para pihak, yang ketujuh adanya mediasi, yang kedelapan adanya pembuktian, yang kesembilan adanya putusan, dan yang ke-10 adanya upaya hukum dan eksekusi. Ke-10 materi tersebut saling berkaitan dan membantu memahami bagaimana sengketa waris diselesaikan secara sistematis melalui peradilan agama, mulai dari pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan. Demikian analisis saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.